Kemudian si transformasi Laplace ini itu dia bersifat linear. Jadi kalau misalnya kita pengen transformasiin AFT tambah BGT, maka bisa tulis menjadi A Laplace F ditambah B Laplace G gitu. Kemudian di sini ada tabel Laplace-nya. Di ujian nanti harusnya dikasih juga si tabelnya. Jadi yang penting dari Laplace tuh kita tahu aja cara pakainya tuh gimana si tabelnya. Dan karena tabelnya udah cukup lengkap juga, mungkin gue nggak terlalu jelasin. Palingan beberapa istilah khusus aja yang harus diingat tuh yang U ini. U itu adalah fungsi tangga. Jadi kalau UCT itu sama aja kayak U T min C. Definisinya itu adalah 0 untuk T kurang dari C dan 1 untuk T-nya lebih besar daripada C. Terus kalau bentuk yang integral ini itu disebutnya integral konvolusi, di mana notasinya itu F bintang G ya. Dan si uniknya dari si konvolusi ini itu Laplace dari konvolusinya itu sama dengan perkalian dari eh, F besar dan G besar gitu. Dan kalau misalnya dibalik bisa di inverse. Jadi Laplace inverse dari F besar dot G besar itu sama dengan konvolusi F dan G. Sama ada yang notasi delta ini, yaitu fungsi direct delta. Fungsi direct delta itulah fungsi yang memenuhi dua sifat ini. Ya, jadi di tes di, di selain T sama dengan 0, si fungsinya itu bernilai 0. Tapi integralnya dari min tak hingga sampai tak hingga itu sama dengan 1. Jadi dia kayak semacam fungsi impuls gitu. Itu aja paling sama eh, ada teorema juga. Ini teorema untuk fungsi periodik. Jadi kalau misalnya kita punya FT, FT itu fungsi periodik dengan periodenya P, ya maka Laplace dari si FT ini bisa ditulis menjadi 1/1 min E pangkat min PS integral dari 0 sampai P E pangkat min ST FT dt gitu. Jadi integralnya tuh nggak perlu sampai tak hingga, sampai P-nya aja. Paling Laplace gitu aja. Ada yang mau ditanyain dulu nggak tentang Laplace? Oke, kalau nggak ada lanjut aja ya. Nanya Chris, Ya, kenapa? i- i- udah sama buat penyelesaian persamaan diferensialnya belum? Yang iya, yang itu, FNT. Yang ini. Eh, ntar deh di contoh soal aja gimana, biar sekalian. Ya udah nanti kelihatan di contoh soal aja. Lanjutin. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada mungkin lanjut dulu aja. Karena materinya cukup straightforward juga buat yang Laplace. Nah, sekarang buat yang sistem PDB. Jadi sebagai pengantar, eh, kan sebelumnya kita udah belajar tentang PD order tinggi. Kayak misalnya yang ada notasi Y triple aksen atau Y4. Nah, itu kan salah satu contoh PD order tinggi. Itu ternyata bisa kita tulis dalam bentuk sistem persamaan diferensial. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya PD order tingginya kayak gini, kita bisa misalin X1-nya tuh Y, X2-nya Y aksen, dan seterusnya sampai Xn. Xn-nya jadi Y turunan ke N-1. Maka kita akan memperoleh SPDB kayak gini.
ya. Dan ini bisa memudahkan kita gitu dalam menyelesaikan PD order tinggi, diubah ke sistem persamaan aja. Jadi mungkin contoh sederhananya di sini ada PD order 2, 3Y double aksen tambah 5Y aksen plus 2Y itu sama dengan 0. Nah, kita coba pindahkan menjadi eh ya double aksennya tuh bisa terluas jadi kayak gini, terus sisanya tinggal ngikutin aja. Terus kita misalin variabelnya x1 tuh sama dengan y, x2-nya sama dengan y aksen. Berarti kita akan peroleh sistem persamaannya tuh x1 aksen sama dengan x2. Ya kan, karena x1 ini kan kalau diturunin jadinya x1 aksen sama dengan y aksen. Sedangkan kan y aksen itu sama dengan x2. Jadi kita peroleh kayak gini. Gitu. Terus x2 aksennya, x2 aksen itu kan y double aksen, yaitu yang ini. Berarti sama dengan ini. Tapi kita tulis saja dalam x1 sama x2. Gitu. Terus, nah buat eksistensi sama ketunggalan solusi, di sini ada teoremanya. Intinya tuh dari sistem persamaan tadi, si ruas kanannya, yaitu yang F1 sampai Fn ini, itu turunan parsialnya terhadap masing-masing variabel itu harus kontinu. Ya, jadi misalnya kita punya F1 nih. F1 itu berarti kita hitung do F1 per do X1, kita hitung do F2 per do X2, dan seterusnya sampai do F1. Tadi F1 harusnya. Do F1 sampai do Xn. Itu semuanya harus continue. Terus lakuin juga buat yang F2, lakuin juga yang Fn gitu. Jadi do Fn bagi do X1 dan seterusnya sampai do Fn dibagi do Xn gitu. Kalau itu semuanya continue berarti ada solusi tunggal si masalah nilai awalnya di titik T0, X1 0, X2 0 sampai Xn 0. Jadi mirip-mirip sama yang sebelumnya, yang materi U1. Nah, terus teori dasar dalam SPD itu mirip-mirip juga sama yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita punya solusinya tuh X1, X2 sampai Xn, berarti kombinasi linearnya itu juga solusi. C1 X1 tambah C2 X2 sampai Cn Xn itu juga solusi ya. Dan X1, X2 sampai Xn itu disebutnya himpunan solusi fundamental. Dan tentu saja X1 sampai Xn itu harus saling bebas linear gitu. Nah, terus sekarang buat nyelesain SPD-nya, jadi kan SPD itu ada yang homogen sama yang tak homogen. Pertama buat yang homogen dulu, berarti di sistem yang kayak gini, itu nggak ada tambah GT lagi gitu misalnya. Ya, kalau nggak ada yang GT itu berarti kita sebutnya SPD homogen. Steps nyelesainnya itu pertama kita hitung nilai eigen dari si matriks A-nya, ya. Mau ditulis determinan A min lambda I atau determinan lambda I min A itu sama aja. Pilih aja salah satu, terus kita sama denganin 0 gitu. Terus cari vektor eigennya, dan dari nilai eigen yang kita dapetin tuh ada 3 kemungkinan. Bisa real dan berbeda, bisa kompleks, bisa juga real dan kembar gitu. Nah, pertama-tama buat yang real dan berbeda dulu, ini kalau misalnya kita punya nilai eigennya lambda 1, lambda 2 sampai lambda n, terus vektor eigennya tuh V1, V2 sampai Vn, maka masing-masing solusinya tuh V1 E pangkat lambda 1T, V2 E pangkat lambda 2T, sampai Vn E, ups, E pangkat lambda NT. Gitu. Nah, solusi umumnya berarti tinggal kombinasi linear dari masing-masing solusinya aja. Jadi C1X1 tambah C2X2 tambah Cn Xn. Atau bisa ditulis C1 V1 F pangkat lambda 1T dan seterusnya sampai yang ke N. Gitu. Jadi ini dihafalin aja. Terus yang kedua, kalau misalnya ini kompleks, misalnya kita punya dua nilai eigen bentuknya itu lambda 1,2 sama dengan alfa plus minus I beta. Nah, buat nyari solusinya, itu kita cukup lihat salah satu aja nilai eigennya.
Jadi either yang positif atau yang negatif, bebas. Nah, misalnya di sini kita ambilnya tuh yang positifnya, alfa plus I beta, sehingga kita peroleh vektor eigennya tuh V, maka si xt-nya itu mirip lagi sama yang sebelumnya, kan bentuknya V dikali E pangkat lambda T, ini juga sama, V dikali E pangkat lambda T, cuman lambdanya disubstitusi aja, dipisah yang bentuk realnya sama yang bentuk kompleksnya, gitu. Terus yang E pangkat I bla bla blanya itu bisa kita substitusi dengan persamaan Euler yang menyatakan E pangkat IT itu sama dengan cos T tambah I sin T. Ya, terus nanti bakal dapat kayak gini. Dan harusnya si vektor eigennya juga ada bilangan kompleksnya gitu. Nah, terus setelah itu kita pisah bagian real dan bagian kompleksnya. Dan si dua bagian ini itu akan membentuk himpunan solusi fundamental. Nah, mungkin biar gak bingung juga, ini ada contoh soalnya. Jadi misalnya si matriks A-nya tuh 2, min 3, 3, 2. Terus persamaan karakteristiknya kan berarti A min lambda I sama dengan 0, determinannya, sorry. Terus misalnya di sini aku dapatnya tuh lambdanya tuh 2 plus minus 3i. Nah, ini kan lambdanya tuh atau nilai eigennya kan kompleks. Berarti kita cukup ambil salah satu aja. Misalnya yang positif, 2 plus 3i. Ya. Nah, terus kita cari vektor eigennya, masukin aja ke persamaan ini. A min lambda I, W sama dengan 0. Terus kita akan mendapatkan seperti ini. Ini nanti kita akan mendapatkan, ini cukup ambil salah satu aja. Misalnya kita ambil yang baris pertama. Kalau dari baris pertama kan kita dapatnya min 3 IW1 min 3 W2 sama dengan 0. Atau W2 sama dengan min IW1. Ya, jadi kalau ditulis secara lengkap, si vektor eigennya itu kan W1, W2. Substitusi tadi yang W2-nya yang ini, kita bakal dapat vektor eigennya tuh W1 dikali 1 min I. Nah, kita cukup ambil si vektor konstantanya aja, atau koefisiennya. Itu buat jadi vektor eigen. Nah, jadi kita substitusi ke X tadi, yang solusi ini. Ya, kan tadi E pangkat lambda T dikali V. Tapi di sini dipakainya W gitu. Nah, tinggal disubstitusi aja. Ini kan tadi W-nya 1 min I, terus masukin E pangkat lambda T, terus pisah yang bagian real sama yang bagian kompleksnya. Yang bagian kompleksnya diganti pakai sin cos, pakai yang persamaan Euler tadi. Gitu. Setelah itu tinggal di masuk-masukin aja. Jadi si yang sin cos ini dikaliin sama vektor eigen ya, bakal dapat kayak gini. Nah, ini kan eh, yang bagian real sama kompleksnya kan dia masih nyatu. Jadi perlu dipisah lagi. Bagian realnya itu kan yang ini, cos 3T sama sin 3T. Berarti dipisah kayak gini. Terus yang kompleksnya tuh yang I sin 3T sama min I cos 3T. Berarti dipisahnya kayak gini. Nah, terus si E pangkat lambdanya tadi tinggal masukin aja ke dalam. Dan si masing-masing bagian realnya ini kan bagian real. Terus yang ini bagian kompleks. Itu adalah solusi fundamentalnya. Gitu. Jadi kalau dimisalin ini U, dimisalin ini V, maka kita punya solusi umumnya tuh kombinasi linear dari U sama V. Jadi C1U tambah C2V. Atau bisa ditulis kayak gini. E pangkat 2T dikali C1 cos 3T sin 3T ditambah C2 sin 3T min cos 3T. Gitu. Nah, yang perlu diperhatiin di sini, tadi kan kita punya lambda satunya tuh 2 plus 3i kan ya. Berarti alfanya tuh 2, si betanya tuh 3. Nah, kalau kalian mau cross check jawaban kalian benar atau enggak, bisa dilihat aja dari si solusi kalian tadi. Si E pangkat bla bla blanya ini itu harus pangkat alfa.
Terus yang sin cosnya ini itu variabelnya harus beta t gitu. Nah, terus kasus yang ketiga itu nilai eigennya bisa kembar. Jadi misalin kalau lambda 1 sampai lambda A itu nilainya sama, yaitu lambda. Berarti kita bisa bilang si lambdanya itu dia punya multiplisitas Kak. Ya. Berarti kalau misalnya lambda 1 sama dengan lambda 2 kita bilangnya lambda punya multiplisitas 2 gitu. Nah, dari sini bisa dibagi dua kasus lagi. Bisa aja vektor eigen dari lambda 1 sampai lambda k-nya itu saling bebas linear. Ya, kalau kasus yang seperti ini itu kita sebutnya si nilai eigennya tuh komplit kalau nggak salah. Nah, solusi umumnya itu sebenarnya tinggal ngikutin aja yang kasus pertama tadi sama aja. Jadi C1 V1 E pangkat lambda 1 T tambah bla bla bla. Ini juga sama gitu. Kalau si vektor eigennya berbeda atau saling bebas linear. Nah, kalau nggak bebas linear, itu beda cerita lagi. Kalau nggak bebas linear tuh, eh, si solusinya kita harus pakai metode yang sedikit berbeda. Jadi kalau misalnya nilai eigennya lambda, lambda 1 sama dengan lambda 2 tuh sama dengan lambda gitu, maka si solusi pertamanya tuh sama aja kayak yang sebelumnya. V1 dikali lambda T. Cuman yang solusi keduanya sedikit berbeda. Jadi kan normalnya tuh kan V2 pangkat lambda T kan. Cuma di sini ada tambahannya aja. V1 dikali T pangkat lambda T gitu. Dikali T-nya jangan lupa. Nah, buat nyari V2-nya, itu kita cari lewat persamaan ini. A min lambda I dikali V2 itu sama dengan V1. Gitu. Kalau misalnya udah dapet V2-nya, berarti tinggal nanti masukin aja ke sini buat dapat X2-nya. Nah, solusi umumnya tuh sama C1X1 tambah C2X2, terus X1 X2-nya tinggal disubstitusi aja. Ya. Buat yang X1-nya kan gampang. Tinggal V1 E pangkat lambda T. Yang agak ribet yang X2-nya aja. Gitu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak sampai sini? Oke, kalau nggak ada lanjut aja ya. Kalau gua ngomongnya agak ngebut, potong aja ya. Soalnya gua nggak tahu gitu kecepatan segini tuh terlalu cepat atau enggak buat kalian. Nah, mungkin next masuk ke matriks fundamental. Jadi matriks fundamental tuh intinya dia eh kalau kita punya solusi tadi X1, X2 sampai Xn itu digabungin aja jadi matriks gitu. Dan karena isinya tuh X1, X2 sampai Xn, berarti si matriks fundamentalnya juga merupakan solusi dari SPD-nya gitu. Artinya kalau awalnya tuh sistemnya kayak gini ditulisnya X aksen sama dengan AX, berarti C aksen tuh sama dengan AC juga gitu. Karena kan dia solusi.
Nah, solusi umumnya tadi kan bentuknya juga ini mirip kan ya. Ups, sorry. Dia kan bentuknya mirip yang apa namanya? Sebentar, nggak bisa ya. Anyway, em, si bentuk solusi umumnya kan mirip-mirip nih. C1 kali X1 tambah bla 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 sampai Cn kali Xn. Kalau dalam bentuk matriks tuh bisa kita tulis jadi si T dikali C itu. C-nya di sini jadi kan vektor C ya. Jadi ada C1, C2 bla 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 sampai Cn. Itu. Itu bentuk solusi umumnya. Nah, sekarang kalau misalnya mau cari solusi khususnya, berarti kan kita perlu nyari C-nya tuh berapa. Tinggal eh, di otak-atik aja persamaannya. Jadi kan tadi X sama dengan C dikali C. Berarti substitusi aja X0 itu sama dengan si T0 dikali C. Ya. X0 sama si T0-nya tuh didapetin dari nilai awalnya. Berarti buat nyari C-nya, tinggal kita balikin aja si ininya kan jadi inverse. Jadi C itu sama dengan si inverse T0 dikali X0. Nah, jadi buat nyari solusi khususnya, rumus jadinya gitu ya, itu tinggal si T dikali si inverse T0 kali X0. Ya, tinggal disubstitusi aja C-nya sama ini. Itu. Terus yang matriks fundamental satuan, ini agak lebih ribet daripada yang sebelumnya. Jadi, pertama-tama kita harus tahu dulu notasi si EJ. EJ itu adalah vektor yang komponennya semuanya nol, kecuali pada baris ke J. Ini kalau misalnya S1, S1 tuh berarti semuanya nol kecuali di baris ke satu. Kalau EN berarti semuanya nol kecuali di baris ke N. Gitu. Nah, terus kalau misalnya si YJ itu adalah solusi dari SPD kita dengan si YJ-nya ini memenuhi ini YJT0 itu sama dengan EJ. Maka VT itu akan sama dengan eh, koleksi dari si YJ-nya ini. Jadi Y1 sampai YN dibentuk dalam matriks saja. Nah, sisi T-nya ini disebut sebagai matriks fundamental satuan. Nah, ini kan mungkin agak pusing gitu ya bacanya. Tapi intinya dia juga sama kayak sebelumnya. Si matriks fundamental satuan ini dia solusi juga. Solusi dari si SPD kita. Jadi bisa kita tulis eh, V aksen sama dengan A dikali V. Dan uniknya karena si YJ T0 itu dia adalah EJ, berarti kalau V T0 itu dia adalah matriks identitas. Inverse juga identitas. Si solusi umumnya ini bentuknya mirip sama yang tadi, cuma diganti V aja. Nah, terus solusi khususnya juga sama. Berarti T dikali V inverse T0 dikali X0. Cuman karena si V inverse T0-nya ini kan dia identitas kan. Berarti bisa kita hilangin aja gitu. VT kali X0. Nah, ini hubungannya dengan matriks fundamental. Itu VT sama dengan si T dikali si inverse T0. Mungkin biar gak bingung juga, ini ada contohnya. Jadi misalin di sini A-nya tuh 4102. Terus ditulis aja persamaan karakteristiknya, cari lambdanya, dapat lambdanya tuh 4 sama 2 gitu. Terus cari masing-masing vektor eigen buat setiap nilai eigennya. Di sini dapat vektor eigennya tuh 1 sama 1 min 2. Itu berarti kita peroleh solusinya tuh 10 dikali E pangkat lambda T-nya, lambdanya 4. Terus yang X2-nya tuh
1 min 2 E pangkat 2T. Nah, matriks fundamentalnya berarti kan tinggal gabungin ini sama gabungin ini ke dalam satu matriks. Ya, jadi ini yang X1-nya, yaitu E pangkat 4T sama 0, terus ini yang X2-nya. Itu, terus kalau misalnya kita mau cari matriks fundamental satuannya, kita bisa pakai rumus yang tadi. Ini, Vt-nya kan tadi udah ada, tinggal kita cari V inverse T0. Nah, T0-nya kan 0, karena di soal kan tadi dia nilai awalnya 0 kan, si T-nya. Berarti kita hitung V inverse 0, dihitung aja kayak biasa, matriks inverse biasa, dapat inverse-nya tuh 1,5, 0, min setengah. Berarti si matriks fundamental satuannya, itu kan tadi berarti si T dikali si inverse 0. Ya, tinggal dikaliin aja dapat kayak gini. Si solusi khususnya berarti bisa pakai rumus yang tadi juga, yang ini, si T dikali X0. X0-nya tuh eh, berarti kan di sini 1, 1 gitu, vektor 1, 1. Berarti tinggal masukin aja sisinya dikali vektor 1, 1. Dapat solusi khususnya itu. Terus yang matriks eksponensial tuh dia secara definisi dia adalah kayak gini. Jadi penjumlahan AT pangkat K dibagi K faktorial, K-nya itu dari 0 sampai tak hingga. Jadi bentuknya tuh mirip banget sama Dirac Taylor. Ya, kalau dijabarin tuh jadinya identitas ditambah AT, tambah AT kuadrat bagi 2, tambah AT pangkat 3 dibagi 6, dan seterusnya. Nah, em, solusi dari SPD-nya, kalau misalnya kita mau tulis dalam matriks eksponensial, itu adalah XT sama dengan matriks eksponensialnya dikali nilai awalnya. Nah, ini kan sebenarnya mirip banget sama yang tadi, si mana? Ini kan si solusi khususnya. Berarti bisa kita simpulin bahwa si matriks eksponennya itu ternyata sama aja kayak matriks fundamental satuan. Terus, nah dari tadi kan SPD-nya tuh yang homogen. Sekarang kalau misalnya kita mau cari SPD yang tak homogen, itu caranya kita pakai variasi parameter. Jadi mirip juga sama yang PD order tinggi sebelumnya. Nah, kan kita tahu solusi umum homogennya itu matriks fundamental dikali C. Solusi khususnya itu bisa ditulis si T dikali U T. Ya, dengan UT-nya tuh dia memenuhi ini U aksen T sama dengan si inverse T dikali GT. Maka buat nyari si UT-nya, itu si ininya tinggal kita integralin terhadap T. Berarti kita kan punya solusi khususnya, substitusi aja si UT-nya. Jadi VT dikali integral bla bla bla. Gitu. Ini nanti ada contoh soal ya, kalau misalnya bingung sama notasinya. Nah, palingan terakhir, ini bidang fase. Bidang fase tuh, eh intinya dari bidang fase tuh kalau misalnya si solusinya tuh X, si X ini, jadi adalah vektor X1 sama X2. Visualisasi kurvanya pada bidang X1, X2 itu disebut sebagai bidang fase. Jadi bukan X1 terhadap T, bukan X2 terhadap T, tapi X1 terhadap X2 gitu. Terus di sini ada tabelnya buat tentuin jenis titik kritisnya tuh gimana sama stabilitasnya gimana. Nah, kalau misalnya pusing, eh, buat yang stabilitas tuh ngafalinnya cukup gampang. Intinya tuh kalau lambdanya tuh negatif semua, dia udah pasti stabil. Tuh, kalau negatif semua tuh pasti stabil, stabil asimptotik.
Sedangkan kalau ada satu yang positif, itu pasti nggak stabil. Jadi kayak misalnya, ambil yang ini gitu. Dia kan lambda satunya positif, lambda duanya negatif. Tapi karena ada yang positif, udah pasti nggak stabil gitu jadinya. Nah, paling kalau buat titik kritisnya, ya mau nggak mau dihafalin aja sih. Gitu. Sampai di sini, ada yang mau ditanyain dulu tentang materinya. Oke, kalau nggak ada, mungkin lanjut ke contoh soal aja. Ini contoh soal dari UTS, ujian 2 Matma tahun lalu. Jadi ada bagian A, bagian B, mirip sama ujian kita sebelumnya. Jadi nomor satu ini bagian A, kita punya FT-nya tuh dia eh, 1 untuk T-nya tuh di antara 2i sampai 2i plus 1 dan nilainya 0 untuk T-nya dari 2i plus 1 sampai 2i plus 2 dan I-nya itu dari 0 sampai tak hingga. Terus yang A kita diminta nulisin FT-nya dalam bentuk fungsi tangga. Nah, ini kan si FT-nya kalau kita jabarin tuh kan sebenarnya bisa kita tulis jadi kayak gini. Jadi dia 1 dari 0 sampai 1, terus dia 0 dari 1 sampai 2, 1 dari 2 sampai 3 dan seterusnya. Atau kalau kita gambarin kan dia kayak gini grafiknya. Jadi dia 1 0 1 0 1 0 1 0 gitu. Gitu aja terus kan. Ulang-ulang terus kan. Nah, jadi eh si FT-nya ini bisa kita tulis jadi UT min 1 tambah UT min 2 min UT min 3 tambah UT min 4 min UT min 5 dan seterusnya gitu kan. Atau kalau misalnya kita mau tulis dalam bentuk sigma, kita lihat aja dia ngulangnya tuh kan setiap 2 suku kan. Jadi ini plus min terus ngulang lagi plus min gitu kan. Berarti ini sama ini tuh dia mirip, ini sama ini tuh dia mirip. Itu makanya di sini sigmanya tuh eh, ada 2 suku gitu ya. Jadi sigma i-nya dari 0 sampai tak hingga u t min 2 t min 2i dikurangin u t min 2i plus 1 ya. Ini buat yang A. Terus yang B kita diminta buat tentuin transformasi Laplace dari F. Nah, kita kan pengen ngelaplasin ini. Sebenarnya tuh ada 2 cara. Cara pertama tuh kita bisa brute force aja. Atau cara kedua tuh kita bisa pakai teorema tadi yang ini buat yang fungsi periodik. Nah, mungkin yang pertama dulu. Jadi kita pengen ngelaplasin ini semua. Nah, idenya tuh kan kita tahu kalau si Laplace tuh kan dia operator linear kan. Jadi kalau dalam penjumlahan tuh bisa kita pisah-pisah gitu. Jadi sebenarnya cukup kita menghitung Laplace dari ininya aja, si isinya. Jadi misalnya di sini GT-nya. GT-nya sebenarnya UT min bla bla bla. Oh, atau bisa kita tulis kayak gini gitu. Disesuaikan sama tabelnya. Nah, buat ngelaplasinnya tinggal ikutin tabel aja yang ini. Laplace dari U2i itu kan berarti
E pangkat min 2IS bagi S. Terus kalau Laplace dari U 2I+1 itu berarti kan E pangkat min 2I+1 S dibagi S. Itu berarti kalau misalnya kita mau ngelaplasin si semuanya ini tadi, kan bisa kita tulis jadinya Laplace sigma GT ya. Dan karena hmm, dan karena si tadi dia linear si Laplace tuh, berarti bisa kita tulis sigma dari Laplace bla 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 kan, Laplace GT. Makanya bisa ditulis jadi kayak gini. Terus tinggal substitusi aja G besar S-nya. Nah, kita dapat bentuk kayak gini. Bisa kita sederhanain caranya, faktorin aja si E pangkat min 2 IS-nya. Nah, terus si suku yang ini, itu kan dia nggak ada I-nya, nggak bergantung kepada I. Berarti kita bisa keluarin dari si sigmanya. Dan si ini, sisanya, itu kan kalau diperhatiin kan dia adalah deret geometri. Dia deret geometri, dan kalau misalnya kita jabarin kan dia eh, E pangkat min 0. Berarti 1 ya. Itu kan 1 ditambah E pangkat min 2S ditambah E pangkat min 4S dan seterusnya. Jadi dia deret geometri tak hingga. Suku awalnya 0, rasionya E pangkat min 2S. Makanya bisa ditulis jadi kayak gini. 1 dibagi 1 min E pangkat min 2S. Nah, terus yang bagian penyebutnya ini bisa kita faktorin lagi pakai yang A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B min A plus B dikali A min C ya. Jadi nanti ada yang bisa dicoret yang ini sama yang ini. Jadi sisanya adalah 1 per S dikali 1 tambah E pangkat min S. Nah, terus tadi cara yang pertama, ini cara yang kedua, kalau misalnya mau pakai yang teorema tadi. Ini sebenarnya lebih singkat. Nah, eh, jadi kan si teoremanya tuh bilang kalau misalnya kita punya fungsi periodenya P, si Laplace-nya tuh dia adalah 1 per E pangkat min PS integral bla bla bla. Nah, sekarang kita harus tentuin si periodenya. Periodenya kan kalau kita lihat ya, ngulangnya tuh setiap T sama dengan 2 kan. Jadi ini ngulang, berarti periodenya 2 ya, P-nya 2. Tinggal masukin aja ke rumusnya. Jadi 1 min E pangkat min 2S integralnya dari 0 sampai 2 E pangkat min ST. Terus si fungsinya, itu kan fungsi tangga tadi. UT dikurangin UT min 1. Nah, kita pilihnya tuh yang eh, si fungsinya, kita pilihnya dari yang 0 sampai 2 aja si T-nya. Kan tadi kalau di awalnya tuh kan kita ada UT min I, ada UT min bla 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 I. Nah, buat yang pakai teorema tadi kita cukup ambil buat satu aja, satu periode itu. Berarti yang ini kan. Itu. Nah, si UT min 1 tuh kan berarti dia bernilai 1 di 0 sampai 1 dan dia bernilai 0 di 1 sampai 2. Berarti bisa kita sederhanain lagi sih integralnya. Batasnya cuma dari 0 sampai 1 aja. Karena dari 1 sampai 2 dia bakal 0. Terus hitung aja ke integral biasa. Nanti kurang lebih hasilnya sama. Kayak gini. Udah ada yang mau ditanyain nggak buat yang nomor 1?
Oke, kalau nggak ada, lanjut ke yang dua. Nah, ini mungkin yang ditanya tadi ya sebelumnya. Ini jadi eh, kita diminta buat nyelesain persamaan diferensial ini. Nah, kan kalau kita pakai metode biasa gitu ya, yang materi ujian satu, itu gak susah. Jadi sebenarnya cara paling gampang tuh di sini kita ubah ke domain Laplace. Nah, jadi kita pertama-tama tuh transformasi Laplace buat si kedua ruasnya. Jadi ini dilaplasin, terus nol dilaplasin, tapi kan tetap nol. Gitu. Nah, yang buat Y aksennya dulu, Y aksen tuh kita bisa pakai tabel yang bagian sini. Ya bentuknya itu adalah SYS min 1. Nah, terus yang bagian integral ya, itu kan dia eh, bentuknya mirip sama yang bagian ini, yang konvolusi itu. Tapi di sini tuh GT-nya sama dengan 1. Ya, berarti kalau kita mau menghitung Laplace-nya, kan kita perlu hitung F besar sama G besar. Di sini kan FT kecilnya YT, berarti F besarnya ngikutin aja, Y besar gitu. Terus karena tadi GT-nya 1, berarti Laplace-nya tuh super S. Berarti hasil Laplace-nya secara keseluruhan tuh tinggal perkaliannya aja. Kan F besar dikali G besar. Yang ini. Gitu. Nah sekarang buat nyelesain persamaannya, kita satuin si YS-nya. Di sini kan berarti koefisiennya tuh S ditambah per S, YS. Terus ruas kanannya 1. Terus jadiin aja YS sama dengan, nah, YS sama dengan per S ditambah per S lagi. Atau kalau disederhanain dia bentuknya adalah S dibagi S kuadrat plus 1. Nah, sekarang buat nentuin si solusi SPD-nya, SPD, persamaan diferensialnya, tinggal kita inversin aja. Jadi ini diinversin, kita lihat ke tabel, dia kan bentuknya mirip sama yang ini. Cuman A-nya 1 gitu. Jadi inverse Laplace-nya itu adalah cos T. Yang penting kalian tahu aja cara pakai tabelnya gimana gitu. Nah, mungkin sekalian dulu lanjut aja. Jadi sekarang kita pengen nge-inversin Laplace si F besarnya yang ini. Nah, eh, kalau yang suku kedua yang E pangkat min 3 S dibagi S itu kan bentuknya udah sama kan kayak yang ini. Cuman C-nya 3 gitu. Sekarang yang jadi masalah tuh yang ini. Itu kalau mau diinversin, itu kan nggak ada bentuk langsungnya kalau di tabel. Tapi eh cara yang paling mendekati itu kan yang ini. Nah, pertama-tama kita ubah dulu pakai yang melengkapkan kuadrat. Jadi si S kuadrat plus 6S plus 13, kita kan bisa tulis jadinya S plus 3 kuadrat plus 4 gitu. Terus kan di bentuknya udah mirip. Ini kan berarti di sini 4 tuh adalah A kuadrat, ya kan? Kita pengen di atasnya tuh bentuknya berarti A doang. Kalau A kuadratnya 4 berarti A-nya 2. Makanya kita di sini tulisnya 2. Sisanya berarti kan 4 gitu. Berarti ditulis di luar aja. Nah, sekarang buat nentuin si inverse Laplace ini, itu kita misalin GS. GS itu adalah 2 per S kuadrat plus 4. Kenapa kita pilihnya itu? Karena kan kita tahu inverse dari GS tuh gampang gitu, tinggal ikutin tabelnya. Ya, inverse-nya tuh sin 2T. Berarti si Fs-nya ini, dia akan sama dengan 4 dikali GS plus 3 ditambah E pangkat bla bla bla. Nah, sekarang buat nentuin inverse yang ini, itu kita bisa lihat lagi di tabel yang ini. Nah, kan kita punya bentuk yang kayak gini kan. Berarti inverse-nya tuh E pangkat bla 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 dikali FT. Cuma di sini pakainya G. Jadi inverse Laplace itu E pangkat min 3T dikali
G kecilnya berarti kan di sini sin 2T gitu. Terus kalau yang E pangkat ini bisa langsung aja pakai yang di tabel. Jadinya U3T. Gitu buat yang nomor 2 sama 3. Ada yang mau tanyain dulu nggak? Kalau nggak ada, lanjut ke yang 4 dulu. Nah, jadi kita punya matriks A-nya kayak begini. Nilai eigennya dikasih tahu 1 sama -1. Faktor eigennya juga dikasih tahu 31 sama 11. Diketahui bahwa solusi umum SPD-nya X aksen sama dengan AX dapat dituliskan dalam bentuk XT sama dengan si T dikali C. Dengan si T-nya itu matriks fundamental dan C-nya tuh C1, C2 sebarang konstan. Yang A kita diminta buat nentuin matriks fundamental ya, sisinya. Nah, ingat lagi kan tadi kita tahu si T itu dia kan kumpulan dari solusi yang bebas linear kan. Berarti kita pengen nyari X1 sama X2. X1 sama X2-nya tinggal pakai eh, rumus yang tadi aja di awal. Ini kan kasusnya tuh dia nilai eigennya real dan berbeda kan. Berarti tinggal vektor eigennya dikali E pangkat lambda T gitu. Jadi sini dapat X1-nya tuh 3 E pangkat T, E pangkat T, terus X2-nya di sini E pangkat min T, E pangkat min T. Berarti si solusi fundamental, si matriks fundamentalnya tinggal kita gabungin aja. Ini yang X1, ini yang X2. Gitu, gabungin ke satu matriks. Dapatlah sisi T-nya. Terus buat nyari yang B, kita diminta menentukan vektor C. Vektor C itu tadi rumusnya adalah ini kan, um, XT sama dengan si T dikali C. Nanti kalau mau nyari C, tinggal dibalikin aja si inverse T dikali XT. Terus substitusi ke nilai awalnya. Di sini kita tahu nilai awalnya tuh X0. X0 itu 8 sama min 4. Berarti masukin aja T-nya 0 gitu. Nah, tapi kan kita belum tahu si inverse 0 itu apa. Ini tinggal dicari aja. Oh ya, buat nyari si inverse 0 tuh sebenarnya kita bisa substitusi dulu baru di inversin atau nggak bisa di inversin dulu baru substitusi sama aja. Cuman lebih gampang disubstitusi dulu aja biar nggak biar si inverse-nya tuh nggak dalam bentuk pangkat bla 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 gitu. Takutnya susah. Nah, ini kan kalau disubstitusi 0 kan jadinya 3 1 1 1. Inverse-nya dicari aja kayak biasa. Berarti si vektor C-nya itu adalah si inverse-nya tadi dikali X0. X0 dari soal 8 min 4. Ya, dapat si C-nya tuh 6 sama min 10. Berarti ini C1, ini C2. Tuh, mungkin sekalian lanjut juga ke yang 5 dulu. Nah, buat yang kelima tuh di sini kita punya SPD kayak begini. Dia tak homogen. Tak homogen karena di sini di ruas kanannya tuh ada T plus 1 0 gitu. Dikasih tahu solusi homogennya tuh C1 sin T min cos T sama C2 cos T sin T. Terus kita diminta buat nentuin solusi khususnya.
Nah, buat nentuin solusi khusus tuh kan kita pakai metode variasi parameter kan. Variasi parameter tuh kita butuh si matriks fundamental ya. Buat nyari matriks fundamental, berarti kita perlu solusi fundamentalnya. Ambil aja dari sini, gitu. Ya, jadi X1-nya tuh sin T min cos T, X2-nya tuh cos T sin T. Berarti C-nya tinggal digabungin aja, terus kita bisa cari inverse-nya. Kayak gini. Nah, terus pakai variasi parameter tadi, kita mau nyari UT, tapi kita pakai rumus yang U aksennya dulu. U aksen itu sama dengan C inverse T dikali GT. C inverse-nya kita tahu, GT-nya kita ambil dari soal yang T plus 1 sama 0. Gitu, tinggal dikaliin aja kayak gini. Berarti kita dapat komponen pertamanya tuh si U1 aksen tuh sama dengan T plus 1 dikali sin T. Yang keduanya T plus 1 cos T. Gitu. Buat nyari U-nya, berarti tinggal kita integralin aja masing-masing komponennya. Buat ngitung integral ini, bisa pakai parsial, nanti dapatnya kayak gini. Ini juga sama, ngitungnya pakai parsial, dapatnya kayak gini. Dan ingat kalau di variasi parameter tuh, hasil integralnya nggak perlu plus C. Jadi ambil si eh, solusi utamanya aja gitu. Berarti solusi khususnya itu adalah si T dikali UT. UT-nya tinggal gabungin aja ini sama ini. Ya, dapatlah vektor kayak gini. Si T-nya kan tadi kita udah ngitung, berarti tinggal dikali aja matriks si T dikali vektor UT, dapatlah solusi khususnya 1 sama T plus 1. Nanti kalau disederhanain dapatnya kayak gitu. Nah itu buat SPD, nomor 4 sama nomor 5. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau nggak ada, lanjut ke bagian B. Ini yang lumayan panjang. Nah, eh yang nomor 1 kita punya persamaan diferensial kayak gini. Y double aksen T tambah 4YT itu sama dengan FT. FT-nya dikasih tahu dia kayak gini. Terus nilai awalnya ya 0 sama dengan 0, Y aksen 0 sama dengan 0. Yang A kita diminta buat sketsa grafik F. Ini tinggal ngikutin aja sih. Dari berarti kan T-nya kalau kurang dari 2 tuh dia nilainya 0. Ya di sini berarti 0. Terus dari 2 sampai 3 dia tuh 3 min T. Berarti kalau dia di T sama dengan 2, tinggal masukin aja ke 3 min T. 3 min 2 berarti kan 1. Berarti di sini 1. Terus dia gradiennya min 1 kan. Berarti bikin aja garis gradien min 1 gitu. Terus T lebih besar daripada 3, dia 0. Tuh, gampang lah ya. Terus buat yang B, kita diminta buat tulis FT dalam fungsi tangga dan tentukan transformasi Laplace-nya. Nah, ini mungkin yang sering dibingungin. Jadi kita pengen tulis ini dalam bentuk U, dalam bentuk fungsi tangga. Sebenarnya kalau mau gampang tuh, kita lihat nih, dia kan dari 0 sampai 2 si T-nya, dia kan nilainya 0, berarti ya udah biarin aja gitu. Terus dari T, mulai dari T sama dengan 2, dia nilainya 3 min T. Berarti di sini 3 min T,
dikali UT min 2 itu. Dan setelah T sama dengan 3 atau T-nya lebih besar daripada 3, dia nilainya 0. Berarti tinggal dikurangin aja sama 3 min T lagi. Tapi dikuranginnya itu pas mulai sama dengan 3 si T-nya. Berarti dikali UT min 3. Gitu. Nah, terus kan kita pengen nentuin transformasi Laplace-nya dari sini. Kita lihat bentuk paling mirip tuh yang ini, ya kan? Eh U dikali F bla bla bla. Di sini kan kalau C-nya sama dengan 3, ini kan udah sama persis kayak gini. Nggak sama persis juga sih. Di sini dibalik dulu supaya jadi T min 3 gitu, nggak 3 min T. Tinggal dikali minus aja. Yang ini kan gampang di transformasiin ya. Nah, yang ini agak susah karena eh di sini tuh UT min 2, tapi di sini T-nya tuh min 3 gitu, nggak min 2. Jadi kan nggak sama. Nah, jadi kita pengen nyamain gitu supaya sama-sama T min 2. Caranya kita substitusi, substitusi, bukan substitusi, bukan, apa sih namanya? Permisalan. Jadi misalnya di sini GT min 2 sama dengan T min 3. Kenapa GT min 2? Karena kita pengen supaya bentuknya dalam T min 2 gitu, si ininya. Sama-sama T min 2. Jadi pasti disubstitusi ke sini tinggal min GT min 2, UT min 2 gitu kan jadinya gampang kalau pakai tabel yang ini. Nah, berarti kita perlu nyari GT. GT-nya tuh T min 1, G besar S-nya berarti Laplacian biasa aja. Super S kuadrat min super S. Nah, sekarang buat yang ini, straightforward aja. H, misalin HT min 3 sama dengan sama dengan T min 3, berarti HT-nya sama dengan T. Laplace-nya itu super S kuadrat. Jadi, si FT tadi bisa kita tulis dalam bentuk G sama H. Itu min GT min 2, UT min 2, ditambah HT min 3, UT min 3. Nah, kan kalau udah kayak gini kan bentuknya gampang jadi ya. Bisa pakai yang tabel. Tinggal ikutin aja. Ini kan E pangkat min CS dikali F besar S. Berarti di sini yang pertama dulu. E pangkat min 2S dikali Laplace dari G. Laplace dari G itu berarti yang G besar ini. Per S kuadrat min per S. Terus yang di sini kalau dilaplasin berarti E pangkat min 3S dikali H besar. H besarnya itu per S kuadrat. Itu hasil transformasi Laplace-nya. Terus yang C, tentukan solusi masalah nilai awal yang ini. Gitu. Nah, kayak biasa aja, jadi kita kan punya masalah nilai awalnya kayak gini. Kita transformasi Laplacein kedua ruas. Jadi kalau kita Laplacein, si Y double aksen tuh bakal jadi S kuadrat YS dikali S Y0 min YX 0. Tapi ini kan dua-duanya nilainya 0 kan ya, kalau dari soal. Ditambah 4 kali Y besar S, terus si FT-nya ini kalau dilaplasin, kita pakai yang bagian B aja. Itu jawaban B. Nah, terus kayak biasa aja, kita satuin si YS-nya. Karena kita ujung-ujungnya pengen tulis dalam bentuk YS sama dengan bla bla bla. Yang kayak gini. Itu, terus jadinya kita punya YS sama dengan E pangkat min 2S dikali bla bla bla. Ditambah E pangkat min 3S dikali S kuadrat kali S kuadrat plus 4. Dan buat nyari solusinya berarti kita pengen nge-inversin Laplace ini semua. Tuh, cuman kan ini agak ribet ya. Karena kalau kita lihat di sini si pecahannya per S dikali S kuadrat plus 4 dia kan nggak ada di bentuk tabelnya. Ini juga sama yang yang bentuk S kuadratnya gitu. Tapi bisa kita pecah pakai pecahan parsial. Jadi misalnya buat yang pecahan ini dulu satu-satu aja. Itu kita tulis upper S ditambah
BS plus C dibagi S kuadrat plus 4. Terus ini tinggal diselesain aja kayak biasa, disamain penyebut, dikali silang, bla bla bla. Nanti dapat dapat bentuknya kayak gini. Nah, supaya ini semua tuh sama dengan satu, berarti kan nggak boleh ada S kuadrat, nggak boleh ada S. Berarti kita tulis A plus B-nya sama dengan 0, C-nya sama dengan 0. Nah, sekarang si konstantanya yaitu 4A, dia harus sama dengan 1. Gitu. Tinggal diselesain aja, kita dapat A-nya seperempat, B-nya min seperempat, C-nya sama dengan 0. Berarti si pecahan tadi, tinggal kita substitusiin aja nilai A, B, sama C-nya, kita dapat bentuk kayak gini. Nah, terus kita pengen nge-inversin Laplace ini. Kita lihat dulu yang pertama, yang seperempat S itu kan dia eh, bisa ditulis kayak seperempat dikali seper S. Seper S kan bisa kita langsung inversin kan, jadinya seperempat gitu. Terus yang bagian kanan ini kan seperempat dikali S per S kuadrat plus 4. Itu kita pakai bentuk yang ini berarti. Jadi kan S dibagi S kuadrat plus 4. Berarti di sini kan A-nya 2. Berarti inversnya adalah cos 2T. Itu. Dikali si koefisiennya seperempat. Nah, terus lanjut ke yang pecahan kedua. Berarti yang ada S kuadratnya di bawahnya. Ya, sama aja idenya. Tinggal dipecah aja. Jadi, kita punya bentuk kayak gini. Ya, lumayan panjang. Idenya sama. Jadi, kita kan pengen si ini semua tuh jadinya gak ada S pangkat 3, gak ada S kuadrat, gak ada S. Makanya ini semua tuh sama dengan 0. Sedangkan si konstantanya yang 4B, kita set sama dengan 1. Dapat A-nya 0, B-nya seperempat, C-nya 0, D-nya min seperempat. Jadi disubstitusi ke persamaan awal tadi yang ini, nilai A, B, C, D-nya, dapatlah kayak begini. Nah, terus kita pengen nge-inversin Laplace itu. Yang S kuadrat, yang seper S kuadrat kan kalau diinversin gampang, itu jadinya T. Sedangkan buat yang bentuk ini, yang seperempat dibagi S kuadrat plus 4, itu kan bentuknya mirip yang sin. Yang ini kan. Kita pengen A-nya tuh sama dengan 2. Berarti kita pengen di atasnya 2. Gitu. Karena di bawahnya 4. Nah, supaya ini 2 dan eh, koefisiennya tuh tetap tetap seperempat gitu ya. Berarti di sini kita kaliin sama seperdelapan supaya tetap jadi seperempat. Nah, tinggal diinversin jadinya seperempatnya min seperdelapan sin 2T. Berarti kita kan udah dapat tadi inverse inverse dari pecahan-pecahannya itu. Nah, kita pengen ngeinversin ini semua sekarang berarti secara keseluruhan. Cara ngeinversinnya kita pakai yang ini teorema pergeseran. Yang ini lagi ya berarti kan. Kan kita punyanya bentuk E pangkat min bla 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 dikali bla bla bla. Berarti inversnya tuh bakal dalam bentuk fungsi tangga dikali fungsinya. Nah, berarti di sini kita lihat ada E pangkat min 2S, berarti nanti si C-nya tuh kan 2. Berarti nanti UT min 2 dikali inverse Laplace ini dikurangin inverse Laplace ini. Inverse ini kan ini. Kita tadi udah hitung. Inverse ini tuh yang ini udah dihitung juga. Terus yang bagian ini juga sama. Berarti UT min 3 dikali inverse ini. Inverse ini kita udah hitung. Cuman yang perlu di note di sini, jangan lupa si T-nya disubstitusi ke T min 2 atau T min 3. Ya, karena kan di sini kita inverse Laplace-nya tuh F T min C. Berarti kalau misalnya nih, kita tadi punya
inverse Laplace yang ini tuh adalah seperempat T min seperdelapan sin 2T. Berarti jangan lupa substitusi T-nya jadi T min 3. Jadi kayak gini. Terus yang sini juga sama 2T min 6 gitu. Ini juga sama berarti substitusi T-nya jadi T min 2. Yang jadi agak muli dikit sini. Ada yang mau ditanyain nggak buat yang satu? Kalau nggak ada, lanjut ke yang soal terakhir yang ujian tahun lalu. Ya ini tentang SPD. Kita punya matriks A-nya tuh berarti di sini min 3 2 1 min 2. Terus yang A kita diminta buat nentuin solusi umum sistem persamaannya. Nah ini kan dia SPD-nya homogen karena nggak ada GT-nya gitu. Berarti kita bisa pakai cara biasa aja, cari persamaan karakteristiknya buat nentuin si nilai eigennya. Di sini dapat min 4 sama min 1. Terus cari faktor eigennya ya buat yang lambdanya min 4 dulu. Kita bakal dapat si faktor eigennya tuh kayak gini kan. Faktor eigennya. Pokoknya si persamaannya dia kayak gini. Atau bisa kita tulis U1 tambah 2U2 sama dengan 0. Berarti U1 sama dengan 2, min 2U2. Berarti faktor U-nya tuh bisa kita tulis seperti ini. Kita ambil faktor eigennya tuh si yang konstantanya aja, yang min 2, 1. Terus yang buat satu lagi, yang lambda 2 sama dengan min 1. Cari lagi faktor eigen ya. Terus kita bakal dapat kayak gini kan si matriksnya. Kita cukup ambil yang salah satu barisnya aja. Misalnya di sini ambilnya yang bawah aja gitu biar lebih simpel. Berarti kan V1 min V2 sama dengan 0. V1 sama dengan V2. Berarti faktor V-nya itu adalah V1 dikali 1, 1. Ambil lagi yang si konstantanya aja. Koefisiennya aja, yang 1, 1 gitu. Berarti solusi umumnya, ini karena dia lambdanya tuh dia berbeda dan real. Berarti kita bisa pakai yang C1 dikali U dikali E pangkat lambda 1T ditambah C2 dikali V dikali E pangkat lambda 2T. Ya, itu solusi umumnya. Terus buat yang B, kita diminta buat sketsa potret fasa. Nah, ini yang mungkin agak pusing. Buat potret fasa tuh, kita perlu menganalisis eh, apa ya sebutannya, perilaku masing-masing suku gitu dari si solusinya ya. Jadi kan ini tuh suku pertama, ini suku kedua. Nah, kita perlu analisis masing-masing. Misalnya di sini yang suku pertamanya dulu berarti yang C1 dikali bla 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 ini. Ya, ditulisnya kalau mau lebih simpel C1 min 2 E pangkat min 4T, terus bawahnya E pangkat min 4T.
Nah, ini kan kalau misalnya ditulis per komponennya, berarti kan dia X1 sama dengan min 2, C1 E pangkat min 4T, X2-nya tuh sama dengan C1 E pangkat min 4T. Kalau ditulis dalam X1 tuh sama X2-nya aja, berarti hubungannya tuh X2 sama dengan min setengah X1. Yang gue tulisnya dalam bentuk X2 sama dengan, karena nanti si potret fasanya tuh dia X2-nya tuh semut tegaknya gitu, biar lebih gampang aja ngebayanginnya. Nah, jadi karena X2 sama dengan X1, eh, sorry, salah. Karena X2 sama dengan min setengah X1, berarti kita bisa gambar aja sih garisnya. X2 sama dengan min setengah X1, ya. Garisnya tuh yang ini, ya. Jadi gradiennya min setengah. Atau kalau mau langsung juga sebenarnya bisa, nggak perlu hitung-hitung kayak gini. Itu kita tinggal lihat dari si vektor eigennya aja. Vektor eigennya kan di sini min 2 sama 1. Berarti itu tuh vektor arahnya gitu. Min 2 min 1, min 2 sama 1 tuh. Min 2 sama 1 tuh berarti dari 0,0 dia geser ke 2, geser ke kiri 2, sama geser ke atas 1 ya. Tinggal tarik garis saja. Ya itu cara yang lebih simple. Nah, sekarang kita pengen nganalisis buat si garisnya ini ketika T-nya menuju tak hingga sama negatif tak hingga. Dan bagi kasus juga buat si C-nya itu positif atau negatif. Misalnya gue ambil contoh di sini yang pertama, eh T-nya menuju negatif tak hingga dan C1-nya positif. Nah, berarti kan si X-nya ini itu kan kita lihat kalau T-nya menuju negatif tak hingga ini tuh kan akan menuju, atau si E pangkatnya dulu deh. E pangkatnya dulu dia kan akan menuju tak hingga kan. Karena kan berarti E pangkat tak hingga, terus bawahnya juga E pangkat tak hingga gitu. Ini kan sama dengan tak hingga. Nah, terus karena di sini yang atas itu negatif, yang bawahnya positif, berarti dia akan menuju negatif tak hingga sama tak hingga. Dan kalau si C1-nya positif, berarti ya udah, berarti min tak hingga sama tak hingga. Terus kalau T-nya menuju negatif tak hingga dan C1-nya negatif, itu berarti tinggal ini dibalik aja gitu. Tinggal dikali negatif aja. Jadinya menuju tak hingga sama min tak hingga. Dan kalau T-nya menuju tak hingga, dia akan menuju 0,0. Jadi kalau T-nya menuju tak hingga tuh kan di sini bisa ditulis min 2 E pangkat min tak hingga kan. Terus yang bawahnya tuh E pangkat min tak hingga. E pangkat min tak hingga tuh kan dia menuju 0. Berarti yang atas bawah itu akan menuju 0. Mau C1-nya positif atau negatif akan tetap 0. Gitu. Makanya di sini C1-nya nggak ditulis kasusnya. Jadi kalau digambarin, misalnya di yang pertama dulu, eh, T menuju negatif tak hingga, dia dari min tak hingga, koma tak hingga. Min tak hingga, koma tak hingga itu berarti di kiri banget sama di atas banget kan. Berarti dia dari sini. Dia dari titik sini akan menuju 0,0. Makanya di sini arahnya tuh kayak gini. Ke 0,0. Terus yang sebelahnya juga sama. Mana tadi? Ini buat yang C1-nya negatif. Dia mulainya tuh dari tak hingga, koma negatif tak hingga. Berarti di kanan banget sama di bawah banget. Di sini kan anggapnya. Dia akan menuju 0,0. Makanya arahnya ke 0,0 gitu. Ke dalam. Terus lakuin yang sama juga buat yang suku kedua. Tadi kan suku pertama yang ini. Sekarang yang suku kedua gitu. Suku keduanya itu adalah C2 E pangkat min T, E pangkat min T. Ini bisa kita tulis jadinya
X2 sama dengan X1 ya. Makanya garisnya di sini kayak Y sama dengan X aja biasa gitu. Gradiennya satu. Terus buat tentuin arahnya sama kayak tadi. Kita tentuin ketika T-nya menuju negatif tak hingga, terus bagi kasus T-nya, terus lakuin sama juga buat T-nya tak hingga. Tapi di sini kalau T-nya tak hingga, dia akan menuju 0,0 terlepas dari C2-nya tuh negatif atau positif. Nah, berarti sama aja. Berarti kan dia dari jauh banget waktu T-nya negatif tak hingga, dia perlahan-lahan akan menuju 0,0. Berarti sama aja arahnya, baik dari sini maupun dari sini, arahnya akan menuju 0,0 gitu. Selanjutnya, kita pengen nentuin perilaku kalau di sekitar X2 sama X1-nya. Ya berarti yang kayak garis-garis biru ini, itu ditentuin dari mana sih arahnya. Kita lihat dari si solusi umumnya. Kan dia E pangkat min 4T sama E pangkat min T. Nah, semakin membesar T-nya, kita lihat di sini, si XT-nya, dia akan menuju 0,0, tapi dia bakal lebih dekat ke garis yang X2 atau yang ini. Kenapa? Karena pangkatnya lebih gede, lebih positif si E pangkatnya. Kalau kalian lihat ya. Jadi kan misalnya nih, kalau T-nya, anggap T-nya satu gitu ya. Kalau T-nya sama dengan satu berarti kan E pangkat min 4T itu sama dengan E pangkat min 4. Terus E pangkat min T itu berarti kan, eh, kalau E pangkat min T itu kan berarti E pangkat min satu. Dan jelas E pangkat min satu ini lebih gede kan daripada E pangkat min 4. Berarti si E pangkat min T-nya ini dia lebih dominan daripada yang E pangkat min 4T. Makanya bisa kita bilang dia tuh lebih mendekati garis X2 atau si suku keduanya itu. Ya, jadi kalau misalnya kita ambil sembarang titik di sini gitu misalnya, dia akan menuju 0,0, tapi arahnya tuh dia akan lebih ketarik sama X2-nya, bisa dibilang. Atau dia bakal lebih nempel ke X2-nya. Jadi dia nggak cuma garis lurus doang, tapi dia bakal melengkung gini, ketarik sama si X2-nya. Gitu, sampai dia deket banget. Terus sampai di sini di 0,0. Ya, makanya si garis birunya di sini, kalau kalian lihat, anggap yang ini gitu. Dia ketarik sama si X2-nya kan. Dia nggak nempel ke sini. Tapi dia lebih nempel ke, lebih ketarik sama si garis X2-nya. Itu buat sketsa potret fasanya. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Kalau nggak ada, lanjut ke yang C. Yang C gampang sih. Yang C itu tadi ditanya limit si T-nya ketika menuju tak hingga dari XT. XT-nya itu dari X1, X2. Pendekatannya tuh kita bisa lihat secara grafis. Kalau secara grafis tuh kan dia, lihat aja sih garisnya. Dia kan semuanya dia menuju menuju 0,0, ya kan? Berarti kan ketika si T-nya menuju tak hingga, dia akan menuju ke 0,0 gitu. Atau
Kalau mau lebih matematisnya gimana ya? Dilihat dari lambdanya sih. Lambdanya kan di sini sama-sama negatif. Kalau sama-sama negatif berarti dia stabil ya. Kayak yang tabel tadi. Mana tabelnya? Nah, yang ini. Kalau dia sama-sama negatif berarti kan dia stabil asimtotik. Stabil asimtotiknya di mana? Di 0,0. Kalau dari grafik kita lihat di sini kan si dua garis ini dia berpotongan di 0,0 gitu. Ya palingan gitu aja. Apa ya? Dari awal deh, dari awal sampai akhir ada yang mau ditanyain dulu nggak? Mau materi atau latihan soal? Kalau nggak ada yang mau ditanyain, palingan sekian aja buat tutorialnya. Gue balikin ke mod awal. Thank you. Eh, Terima kasih kawan Kris atas tutorialnya yang sangat bermanfaat. Mungkin tutorial tutorial kali ini cukup sampai di sini saja. Nanti eh, rekamannya akan dikirim segera. Mungkin besok sudah selesai. Dan notes-nya harusnya malam ini. Eh, Terima kasih sekali lagi buat kawan Kris dan teman-teman yang sudah mau bergabung. Eh, sekali sekaligus menutup tutorial kali ini, saya ucapkan mandala alhamdulillah dan selamat untuk ujian Selasa nanti. Terima kasih kawan-kawan. Thank you, Wal. Thank you, Chris.